Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang kamu merawat kandang dulu. Terus kemudian kamu mulai megang. Iya. Kamu gak ada rasa takut. Gak ada rasa takut sama sekali. Sampai kudanya nyaman sama kamu mungkin ya. Iya. Terus kemudian tahap apa lagi nih yang diajarin Bapak itu? Merawat kuda. Merawat kuda. Nah. Dari mulai apanya? Pertama mulai bersihin kaki dulu. Oh. Jadi pompa kuda kayak semua aktivitas geraknya itu terpaku sama di kuku kuda. Di kuku kuda itu di dalamnya kan ada lubang. Iya. Nah itu sebagai pemompa darah di situ. Oh. Jadi keluar kandang, ditaruh di tempat perawatan itu dicungkil dulu di kakinya itu. Oh. Dicungkil, dibersihin. Setelah itu baru belajar dikerok atau apa itu? Digaruk lah, bukan digaruk sih. Dikerok sama besi. Itu kakinya? Enggak, di badan. Oh, di badan. Kok pakai besi? Iya, Badannya kuda? iya. Oh. Itu terbuat dari besi kan, gitu. Dikerok. Dulu itu belajarnya sampai benar-benar bersih. Jadi orangnya itu pertama kan aku ngerok dulu, dikerok, habis itu dilihat sama tangan. Masih ada bulu, disuruh ngerok lagi. Oh, iya. Sampai bersih. Jadi itu terus diulangi selama beberapa bulan. Jadi gitu dirawat, dikerok, disikat, nanti dilihat lagi masih kotor, diulangi lagi. Segitu. Pagi sore. Pagi sore. Iya, soalnya kan kuda keluar pagi sore. Oh, terus kalau untuk kamu membagi waktu kamu dengan sekolah, karena kamu kan masih Iya. sekolah dasar. Jadi waktu itu setelah sholat subuh dari rumah saya jalan kaki ke tempat kuda itu. Oh, emang niat banget ya? Iya, Itu setiap hari? tiap hari. Sampai dapat berapa bulan itu sama orangnya dikasih sepeda ontel, sepeda pancal. Buat ke tempat belajar berkuda itu, belajar melawat kuda itu. Wih, padahal sebenarnya kamu tiap harinya itu jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki ke kandang kuda, Ke kandang terus kuda. kemudian kamu pulang lagi, terus kamu jalan lagi ke sekolah. Iya. Kan katanya kandang kudanya dekat Kalau sekolah. ke sekolahnya diantar Oh, ke sama orang. sekolahnya. Heeh. Oh iya, kenapa kamu gak minta diantar aja habis subuh? Pas itu kasihan ya, Iya, karena nggak itu kan mau. kemauan kamu Iya, juga ya. kemauan aku juga. Oke, itu mulai dari kamu merawat kaki dulu. Iya, jadi kaki dulu dicungkil, setelah kaki baru ngerawat badan. Dirawat badannya sampai emang benar-benar bersih, sampai benar-benar rapi seperti itu, kayak gitu. Baru setelah belajar merawat, belajar ngejalanin kuda. Jadi nggak langsung naik. Jalanin yang pakai tali. Iya, pakai tali, cuma jalan doang. Pagi sampai pagi sore gitu. Pagi sore kamu olahraga ya. Iya. Iya. Berarti mulai kecil emang fisikmu sudah terjaga, Nak. Iya. Jalan kaki. Jalan kaki. Itu muterin lapangan. Iya, muterin lapangan. Oh, itu ada berapa kuda yang kamu rawat pas itu? Waktu itu cuma 2 sih. Kuda besar apa kuda kecil? Kuda sandal waktu itu, kuda Jawa. Kuda Jawa. Kuda kecil. Oh, kuda Jadi kecil. belum besar. Pas banget sama postur kamu gitu Pas ya. banget. Kan kalau yang saya tahu kayak kuda di Mamluk Iya. punya Bu Dokter itu kan besar-besar. Besar, iya. Ya mungkin kalau sekarang pas sama Pas. postur kamu yang sekarang gitu ya. Iya, Tapi lebih kan pas. kalau yang dulu pas kamu kelas 3 SD itu kan kamu masih kecil. Iya. Oh, jadi merawatnya yang kuda kecil dulu Kuda ya. kecil dulu. Kuda kecil dulu. Oke. Untuk poni-poni dirawat nggak sama kamu? Iya tetap. Jadi nanti ada perawatan itu juga disisir. Tiap hari kayak gitu. Tiap hari kayak gitu. Iya. Oh, perawatan gigi juga. Kalau gigi itu lebih dulu enggak sih. Oh, Kalau belum. gigi itu malah saya belajar waktu di equestrian. Oh, malahan udah besar ya? Iya. Maksudnya bukan dari awal proses kamu mengenal kuda Enggak, gitu ya? Iya, Oke. soalnya kayak di kesehatan gitu lebih dijaga itu di equestrian daripada di pacu seperti itu. Oke. Itu tadi mulai dari merawat kuda. Terus kemudian apa lagi nih? Jalan Oh iya, kuda. jalan ya. Nah, Terus jalan. Jadi pagi habis ngelawat. Jadi mulai pertama itu datang bersihin kandang, ngeluarin kuda, dibersihin, dikerok, disikat, dijalanin. Setelah itu selesai masuk kandang. Oh, Jadi belum naik. belum naik. Itu selama berapa bulan? Pokok aku baru naik itu kelas 6 SD baru boleh naik. Wih. Jadi 3 tahun itu cuma ngerawat doang. Iya. Prosesnya 3 Proses. tahun ya. 3 Tapi tahun. kamu tekunin tiap hari itu. Tekunin tiap hari.
Oh, makin akrab ya sama kuda ya. Akrab. Kalau kuda bisa ngomong, itu pasti kamu ajak ngomong paling kudanya pasti. ya. Tapi sebenarnya kan kuda sendiri punya chemistry ya, seperti yang tadi kamu katakan. Kalau kita takut, dianya juga bisa takut. Kalau kita happy, nyaman, dia pun juga bisa nyaman sama kamu. Dan kamu itu gimana tuh chemistry-nya sama si kuda meskipun belum kamu tunggangin? Udah bagus. Jadi meskipun kita masuk kandang pas belum waktunya, dia udah welcome sama kita. Iya. Kadang tuh ada kan yang kuda dimasukin kandang dia berontak gitu kan. Iya, kayak nggak mau ya. Iya. Soalnya itu kan wilayah mereka. Gitu kan. Jadi itu ya yang bikin kamu kayaknya lebih senang lagi sama kuda gitu. Nah, itu kelas 6 kamu baru mulai menunggangi. Iya, kelas 6 baru naik doang. Jadi belum latihan kayak trot, lari-lari kecil atau canter yang lari biasanya buat pacu itu belum. Jadi cuma naik doang, jalan biasa gitu. Oh, jalan biasa doang. Biasa. Jadi biar kita balance, biar seimbang. Itu pun latihannya kita nggak pakai sadel. Terus? Jadi naik kuda langsung, nggak usah pakai apa-apa. Oh, iya. Jadi langsung naik nggak usah pakai pelana, nggak usah pakai apa, cuma pegangan rambut sama tali doang. Aduh, cuma gitu. Itu kamu nggak takut? Pertama sih takut, sempat dibawa, soalnya kan kuda itu yang satu itu emang kuda kesayangan pemiliknya di sana. Jadi udah nurut banget kayak gitu. Jadi aku pas belajar naik jalan gitu kan, pernah dibawa kabur, kata pemiliknya udah tenang di atas kuda, kalau dibawa kabur nanti kalau ada saya pasti dia perlahan diem. Iya, emang diem. Itu kamu dibawa kaburnya maksudnya muterin lapangan iya, itu muterin lapangan. gitu terus? Iya. Oh, jadi kamu masih belum tahu cara apa ya? Istilahnya kalau mobil dioperasiin sama kita, tapi kalau kuda itu apa? Dikendaliin sama kita, dikendaliin sama kita belum? Belum. Jadi cuma di atas kuda pegangan rambut sama tali yang di bit. Itu kan ada tali. Cuma dikasih itu doang. Cuma pegangan gitu doang, pegangan. Terus akhirnya dia jalan-jalan sendiri. Iya, jalan-jalan sendiri gitu. Oh ya ampun. Nah setelah itu sekitar mungkin 8 bulan baru dibawa ke lapangan. Dibawa ke lapangan, dilepas. Jadi ya mulai lari-lari kecil sampai canter. Nah dari situ mulailah latihan di lapangan. Tapi tetap mulai awal dari bersihin kuda itu harus dilakuin sendiri, nggak ada bantuan sama sekali. Jadi kalau emang mau dekat sama kuda ya berarti kita memang dari awal itu ya. Dari awal. Oke. Dari awal. Itu kamu tadi kelas 6 baru menunggangi kuda, itu pun juga nggak pakai apa-apa gitu ya, nggak pakai pelana, nggak pakai yang lain-lain kayak gitu. Apa-apa. Nah, terus mulai kamu berlatih nih, ada nggak sih pandangan kamu ke depan, oh saya tuh mau jadi atlet berkuda gitu? Nggak ada sama sekali. Terus kamu suka sama kuda, melakukan semua itu untuk tujuan apa? Cuma suka naik doang. Suka naik doang. Iya. Nah, kalau untuk latihannya? Sebelum itu dibelajarin dulu cara pasang pelana. Oh, mulai dari situ dulu ya. Kan sebelumnya aku belum pakai pelana, jadi cuma kosongan doang. Ngikut pemiliknya itu melatih kudanya yang lain, saya di belakang cuma naik doang, melatih balance doang. Setelah itu selesai, baru kita dikasih belajar pasang pelana. Oke. Yang atribut yang dibuat naik kuda itu, pasang dulu, selama kurang lebih 2 bulan lah. Lama juga ya. Iya lama, 2 bulan loh. Kapan kamu mulai latihannya? Baru setelah 2 bulan baru naik. Iya. Terus diajarin teknik-tekniknya. Tekniknya diajarin gitu. Terus siapa yang membawa kamu ternyata ke kejuaraan tentang berkuda gitu? Di situ juga sih. Pertama saya cuma jadi perawat doang. Jadi cuma ngerawat. Nanti di pacu itu pun ada jokinya sendiri. Ya cuma gitu doang. Mulai dari kandang dirawat, bawa ke lapangan, ada jokinya sendiri, lari selesai menang. Udah kan? Dari situ. Nah dari situ aku udah mulai bosen. Di Tempeh juga banyak juga kan yang pelihara kuda. Nah dari situ aku pindah ke tempat lain. Di situ ada namanya Om Budi. Dia cuma tetanggaan doang dari kandang yang lama. Beda di situ, ngerawat di situ kurang lebih 1 tahun.
ada sedikit kendala. Waktu itu ada sedikit kendala, aku nggak bisa membagi waktuku antara akademik sama berkuda. Berkuda. Nah, dari situ aku dilariin buat ke equestrian. Jadi yang lebih fleksibel. Emang kalau di pacu itu kurang ya? Emang sampai seberapa banyak sih menyita waktu kamu? Aslinya nggak banyak, waktu itu masih belum bisa bagi waktu aja sih. Itu kamu kelas berapa? Itu perpindahan SMP. Masuk SMP. Masuk SMP. Iya. Oh iya. Dari situ. Masih ababil ya. Iya. Oke. Nah itu berarti kamu lanjutnya itu langsung pindah ke equestrian. Ke equestrian. Oke. Jadi sekolah di Lumajang, latihan di Surabaya. Wih, jauh ya? Iya. Gimana itu perjuangan kamu selanjutnya? Nanti kita lanjutin.